Ya, video pertama di 2025 ini karena gue habis istirahat dulu beberapa lama untuk ya simply rehat dulu lah ya dari kesibukan ini. Jadi langsung aja kita mulai video pertama langsung eksklusif Q&A untuk 2025 ini. Seperti biasa kalau misalnya kalian pingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Sawery di description di bawah, tulis pertanyaan kalian di situ dan pasti gue akan jawab di episode selanjutnya. Kalau lewat komen aja, kadang karena kesibukan gue dan bla 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 segala macam, gue belum tentu bisa jawab pasti. Nah sekarang kalau misalnya via Sawery ya, gue pasti akan jawab. Langsung aja ke pertanyaan pertama pada hari ini. Dari username Cry, saran ayam sub bass tanda tanyanya mantep buat lagu Asus Slowly, pakai TWS enak tapi detailnya ketutupan. Minta tiernya bang dari entry sampai end game. Wow, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian tanya ke gue kayak gini sebisa mungkin spesifik di budget berapa biar gue terangnya lebih jelas gitu ya. Karena gue nggak tahu nih kemauannya apa, TWS-nya apa. Ya udah gue ngomong aja entry level, bassnya asik tapi detail dapat, separasi dapat, CC Rhapsody. Lalu kemudian naik lagi dari situ, Seven Hearts Timeless di budget sekitar 3 jutaan, 3,7 jutaan. Dia planar driver, gue anggap di sini level jutaan lu udah punya udah punya source yang bagus. Bassnya asik, vokal detail, transient, speed ala-ala planar tapi bassnya mantep. Lalu kemudian dari atas itu mungkin sekitar budget 5-6 jutaan ada Mangar T Pro yang bassnya hentakannya asik banget dan separasinya tapi tetap bagus. Lalu di atas itu langsung aja buat gue sih nggak usah budget 10 juta, 20 juta, langsung aja Fat Freak Grand Maestro kalau mau di sekitar budget berapa? 40 atau 50 jutaan. Dan di atas itu lagi ada Aroma Audio V1 di 80 juta. Tapi kalau rada nanggung lu punya 100 juta, go with PMG Audio Apex SE. Kemudian dari Yuhiato, kok saran ayam dong under 1 juta ya yang hanya untuk dengerin lagu dari Raise a Villain, tipikal lagu yang rame. Tadi gue udah coba, itu vokal ala cewek Jepang, lagi-lagi cewek Jepang. Lalu nggak tahu background musiknya kayak gabungan baby metal campur rave gitu ya gue rasa sensasinya. Tapi emang rame, cuman sayangnya secara rekaman agak kurang bersih, ini agak nyampur-nyampur walaupun gue udah pakai yang rada mahal sekalipun. Jadi buat gue at least lu butuh yang resolusinya bagus, pernadanya jelas karena walaupun multi driver separasinya nggak terlalu berasa juga di rekaman ini nggak terlalu bagus. Jadi gue prefer under 1 juta go with KZP R3 dan kalau misalnya bisa dapetin ada lainnya bisa mendekati 1 juta juga RT T10. Paling itu yang gue bisa sarankan. Tapi please note lu pasti punya source yang cukup bagus juga. At least cukup powerful, minimal KA11 lah untuk pakai planar driver. Gue saranin planar aja karena lagunya rame, elemennya banyak tapi somehow separasinya nggak terlalu bagus. Jadi gue pilih yang resolusinya bagus. Kemudian dari Hugetono hidup, nggak tahu baca gimana. Halo bang, udah punya Duno Titan S2 plus udah upgrade kabel, apakah masih worth it upgrade ke SIM card SM4? Buat gue jelas karena walaupun Titan S2 gue dipakai kabel gue yang harga 5 juta 6 juta tetap aja nggak bakal selevel sama SM4 dengan kabel bawaannya. Mungkin tapi note di sini bahwa secara tonal agak berbeda. Jadi perhatikan juga di mana Titan S2 punya mid bass lebih tebal dan juga lower treble lebih maju, sedangkan di SM4 punya sub bass yang lebih dalam tapi mid bassnya nggak segede Titan S2 dan juga upper midnya lebih maju tapi treble-nya lebih kalem di lower treble. Jadi arah kedua suara itu sedikit agak berbeda, bukan sedikit. Agak berbeda keduanya, tapi kalau misalnya dibilang level up secara technical, separasi, detail, resolusi, yes buat gue sih definitely still worth it. Lalu kemudian dari Momo, kok mau upgrade dari SM4 NS12 2024 nyari yang clean, airy, balance tapi bass cukup, budget 6 jutaan, Pilgrim cocokkah atau ada saran lain kok? Oke, kalau misalnya gue pribadi misal suka banget sama SM4, to be honest gue nggak terlalu cocok sama ke Pilgrim. Kenapa? SM4 itu kan upper mid-nya lumayan maju, resolusi cukup maju di situ, Pilgrim jadi nyantai. Jadi sensasi suaranya cukup berbeda, malah bisa agak lemes mungkin. Kalau udah suka sama SM4 ataupun S12. S12 juga upper mid-nya cukup gigit, cukup nyerangnya itu cukup oke, impact-nya bagus, sedangkan di Pilgrim itu jadi agak nyantai. Jadi gue lebih menyarankan kalau bisa Moondrop Blessing, Moondrop Dusk. Cuman kalau nggak bisa gitu toh karena nggak ada yang dijual juga di Indonesia sayangnya, go with the Audio Hype 4. Itu at least buat gue lebih cocok daripada Pilgrim karena Pilgrim masih terlalu nyantai di area upper mid-nya. Memang tonalnya mungkin sedikit lebih kalem tetap aja, tapi at least secara resolusi dan juga detail buat gue arahnya lebih cocok ke Theodio Hype 4. Kalau misalnya mau yang lebih tebal lagi bisa ke Mangar T Pro. Cuman gue rasa sih arahnya paling bener sebenarnya ke Dusk. Kalau nggak bisa Theodio Hype 4, kalau nggak bisa juga mungkin T Pro. Dari ragu mau upgrade lagi.
Wah, kenapa nih? Setelah ganti DAC, bedakan SM4 dan Tanjung Origin hanya kerasa dikit. Tipis itu kah? Kalau up IM lagi, bagi impresi juga dua IM tadi, treble, vokal, bass, mid, stage, separasi. Oke, gue akan ngomong aja. Bahkan kalau lu tanya ke gue bakal... Gue kan biasa ada kayak itu loh, apa namanya, eh, penempatan gue teknikalnya levelnya seberapa gitu ya. To be honest, buat gue SM4 sama Tajam Origin itu at the same level. Separasinya bahkan lebih bagus SM4. Cuman resolusi di vokalnya aja buat gue masih sedikit lebih bagus di Tajam Origin. Yang lebih bersih gitu. Tapi secara level gue bakal ya simply sama. Karena teknikalnya si SM4 udah segitu bagusnya gitu loh. Jadi Tajam Origin walaupun harga lebih mahal ya gue ngerti lah kenapa lo bilang setipis itu bedanya. Kalau mau yang kerasa dari SM4 upgrade jelas gitu ya. Go with yang budgetnya 5-6 jutaan sekalian. Main Gertie Pro, lalu Dusk, lalu kalau mau cobain yang 8 juta sekalian. Kenapa? SM4 itu secara value udah bagus banget. Gue yakin lu dibandingin sama beberapa ayam yang 3 juta. Makanya gue pernah review ayam 3 juta nyaris 4 jutaan. Secara technical level itu se-SM4 gitu loh. Karena SM4 memang punya technical beningnya resolusi yang udah bagus banget. Jadi ya gue oke. Beda dikit ya karena itu. Karena SM4 value-nya bagus banget. Nah kalau mau upgrade harus yang budgetnya 5-6 jutaan. Dan jujur aja di situ juga gak jauh-jauh banget, cuman levelnya berasa. Dan jelas lebih berasa dibandingkan Tajam Origin. Lalu dari rang. Saran ayam endgame dong bang, budget 15 jutaan untuk dengerin lagu playlist Ado. Di sini gue ada dua, dan dua-duanya dari brand yang sama yaitu Thea Audio. Kalau misalnya lu suka sensasi bass, go with Thea Audio Origin. Ini ngehentak suaranya Adonya, impactnya masih dapat, gigitnya, serunya masih dapat, cuman ekstra bass di sini. Tapi kalau lu memang fokus ke vocal dan treble yang lebih ngegigit lagi dan lebih balance sebenarnya overall, go with your audio Monarch Mark III. Jadi itu dua pilihan gue utamanya kalau lu suka bass, karena kan lagunya Ado tuh sama bassnya asik loh. Itu go with your origin, cuman kalau mau keseluruhan lebih balance tapi bassnya nggak terlalu spesial, Monarch Mark III. Lalu kemudian dari AR, mau tanya bang, untuk budget di bawah 300k apakah Moondrop Q2 udah paling oke? Sebenarnya kalau paling oke tuh gue bisa jawab belum tentu ya. Karena ini kalau misalnya cocok, baik lagi, tuning itu cocok-cocokan. Jadi kalau gue pribadi sekitar 300 ribuan, pilihan gue ada dua. Satu Truth Ear Gate dan dua Moondrop Q. Yes, Moondrop Q 2 sampai sekarang masih bagus. Kalau lu suka suara yang Harmon-ish, go with Truth Ear Gate. Yang vokalnya buat gue lebih clear tapi bassnya tidak sebesar Cu2. Cu2 punya bass yang lebih besar dan juga vokal yang sedikit lebih kalem dibandingkan Truth Ear Gate, tapi mungkin sedikit less clean vokalnya dibandingkan Truth Ear Gate. Gue pribadi suka mana? Gue suka dua-duanya tergantung mood gue aja. Cuman mungkin karena fitting yang sedikit sama lebih enak dengan kabelnya lebih lembut, gue agak ngarah ke Truth Ear Gate dikit sekarang. Ya tapi dua-duanya masih solid choice. Cuman pilihan gue sekarang aja agak condong ke Gate. Dari Fulan, permisi kau mau saran ayam under 2 juta, sekarang punya Truth Ear Hola, pas buat vokalan udah pas tapi kalau denger drum serasa kurang punchy. Kalau misalnya lu udah suka Truth Ear ala-ala Truth Ear Hola begini, sebenarnya saran gue sih yang a bit Harmon-ish lagi, go with Sim God Super Mix 4. Tapi kalau misalnya lu ngerasa pingin bass yang lebih punchy lagi, jadi saran gue agak bergeser nih ke Pula PA02 karena di sini bassnya lebih hentak. Karena gini, lu bilang budgetnya di under 2 juta. Nah sayangnya tinggal dikit lagi nambah. Lu bisa dapetin yang bener-bener bagus sampai kalau misalnya lu mau upgrade harus 5 juta. Jadi kalau gue sih bilang, nabunglah dikit lagi. Pilih Pula PA02 aja. Itu saran dari gue. Kalau misalnya mau single super mixer sih nggak usah deh. Pula PA02 aja karena di sini lu concern sama bassnya. Kemudian dari Arfi, kau minta saran dong untuk upgrade dari CC Rhapsody di 1-2 jutaan apa? Kemarin baru aja beli Seven Sonos dan udah coba tapi gua nggak suka karena sensasinya beda. Satu CC Rhapsody itu V-shape, sedangkan kalau Seven Sonos itu lebih ke netral suara, jadi jelas arahnya berbeda. Nah di sini gue cariin buat lu sesuatu yang arahnya serupa, sama-sama V-shape, bassnya menghentak tapi separasi detailnya tetap lebih upgrade dari CC Rhapsody. Nah kita ngomong dulu, CC Rhapsody itu adalah salah satu ayam yang sering gue rekomendasikan karena satu, bassnya hentakannya bagus tapi punya separasi yang bagus, V-shape, well balanced dengan separasi yang bagus. Kelemahannya lebih ke tonalnya yang mau nggak mau di harga segitu balance armature-nya nggak terlalu bagus, jadi ada beberapa tonality yang sedikit kurang baik lah.
Nah, kalau misalnya mau upgrade, sayangnya gue nggak tahu budget 1 juta, 2 juta itu apa. Dan gue pernah ngomong di question and answer sebelumnya, kalau mau upgrade yang proper, sebenarnya mau nggak mau budgetnya 3 sampai 4 jutaan. Karena ini yang arahnya sama ya. Arahnya beda, lebih detail, banyak banget. Kita ngomongin arahnya sama, tapi lebih detail. Itu adalah ke Ziggurat Odyssey di budget sekitar 3 jutaan. Atau sekalian aja yang wah banget, di Ziggurat Estrella di 4,5 jutaan. Jadi yes, gue nggak tahu 1 sampai 2 jutaan apa. Ada yang lebih ngebas, ada yang lebih detail, banyak. Cuman yang arahnya serupa, mirip tapi lebih baik, gue nggak tahu. Arahnya pasti beda-beda soalnya. Jadi 3 juta, 4 jutaan. Kemudian dari Rio, hi Mike, saya masih pakai KXXS dengan jack 4,4, source VO Q15. Kevin Klein apakah upgrade dari KXXS? Jawab aja, enggak. Kayak Success dulu itu kan budgetnya udah sampai 2,8 sampai 3 jutaan. 2,8 juta ya kalau nggak salah. Dulu gue punya budget berapa gue lupa. Kayak Success itu udah sekitar 3-4 tahun yang lalu ya soalnya. Nah, sekarang gue bisa bilang walaupun udah sekitar 4 tahun berlalu, gue bilang nggak segitunya juga. Bahkan gue bisa bilang mungkin at the same level. Kalau mau upgrade, go with yang naik sekalian single dynamic driver, yang Harman S, Tangent Oxygen atau Tangent Origin di budget sekitar 3 sampai 3,5 jutaan ya mungkin. Nggak, buat gue nggak upgrade ke Kevin Klein. Lalu dari Ural Partners, minta rekomendasi ayam mirip Gate dan Castor Black. Source sekarang cuma J11, dengerin lagu Jepang doang. Terima kasih Om Mike. Oke, kalau misalnya gue jawab ini agak bingung ya, karena kalau misalnya di budget yang serupa ya udah Castor ya Castor, dan Trusteer Gate ya Trusteer Gate. Lu cari yang serupa, mungkin rada minggir gitu, jadi nggak bakal serupa juga ya seperti Motor 2 gitu, mungkin bisa salah satu yang lu bisa pikirkan. Tapi buat gue kalau misalnya di sini maksudnya adalah upgrade gitu, Trusteer Gate lebih detail lagi, go with SimGod EW200, SimGod EW200. Kalau misalnya dari si Castor Black ini go with CC Rhapsody. Paling itu sih yang gue bisa bilang naik ke dari budget 200 ribuan, 300 ribuan ke 500 ribuan. Kemudian dari X, saran ayam under 1 juta untuk genre metal. Kalau lu source-nya udah powerful, lu punya yang bagus, go with KZP-RX. Kalau misalnya source lu nggak terlalu powerful banget, ya go with 700 Sonus. Lalu dari Anonim, hi Mike, kalau masih pakai Oxy, lu bakal pilih ayam kedua apa? Odyssey or Estrella, lagu EDM, J-pop, top 40, vokal atau yang lain under 10 juta. Oke, gue harus ngomong dulu, Tangent Oxygen di sini punya tonality ala Harman yang buat gue sebenarnya agak capek kalau misalnya dengerin upper mid range-nya keterusan. Jadi gue bakal pilih satu lagi yang mungkin less energetic di area upper mid range-nya untuk mendampingi ini. Gue bakal pilih Odyssey aja. Udah mencukupi kebutuhan gue. At least separasinya terasa lebih bagus. Vokalnya yes, tidak se-natural Oxygen, tapi lebih kalem dan detail yang sama lebih mantap, lebih imersif lagi. Gue bakal pilih Odyssey. Kenapa gue nggak pilih Estrella? Karena gue udah rada capek dengerin Oxygen. Estrella lower treble dan juga mid bass-nya bikin gue capek. Gue pengen yang lebih kalem lagi. Sebenarnya gue bakal pilih ya Dusk aja untuk under 10 juta. Cuman sayangnya sekali lagi Dusk tidak dijual bebas di sini. Jadi dari semua pilihan sekian gue bakal pilih Odyssey. Kemudian dari Rory Mercury, minta saran untuk ayam under 500k yang mic-nya juga lumayan bagus dan main game. Untuk main game dan denger music all-rounder dan DAC-nya cocok nyako. Oke, gue akan ngomong aja di under 500 ribu. Gue gak ngerasa ada satupun ayam yang secara mic-nya menonjol. Jadi mungkin ya kaset-kasetan gitu. Karena kualitasnya literally sama semua. Secara kabelnya, mic-nya sama semua kualitasnya. Jadi ya, I don't know, under 500 ribu. Tapi gue tahu kalau misalnya budgetnya 700 ribuan, tepatnya 799 ya, 800 ribuan lah ya. Ada EPZ G20, itu gue udah pernah coba, gue belum review aja. Di package-nya lu juga dapetin boom mic, jadi mic-nya juga bagus. Dan kalau misalnya kita ngomong DAC, well DAC sih memang sayangnya beberapa yang serius di lagu itu nggak support mic. Jadi gue cari yang support mic, Vio JA11 aja, udah itu entry level, suaranya nggak aneh-aneh. Suara cukup netral, bening juga, Vio JA11 tambah EPZ G20. Selain itu, mic-nya literally sama semua, tinggal lu mau pilih kayak semacam CC Rhapsody, lalu misalnya Castor gitu, KZ-KZ-an ya sama semua mic-nya. Lalu kemudian dari Salomo, ada saran ayam atau headphone with different sound signature under 2 juta nggak bang? Gue ada Tertier Hexa, itu netral, Ledger S12 Pro, itu V-shape, Moondrop Down Pro, dan WH-1000XM4 itu warm. Jadi lu udah punya satu yang warm, tebel, nge-bass, vokalnya nyantai, dan punya yang V-shape, energik, dan satu lagi netral.
basically sih udah lengkap juga ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita mau rada nyeleneh nih ya, bisa pilih macam kayak Seven Hertz Legato, itu dimana dia punya bass yang sangat besar dari bass head, karena di sini kan belum ada yang bass head banget ya dari tiga-tiganya. Satu warm, satu V-shape, satu netral, atau satu lagi pilih yang natural smooth semacam kayak Kevan DLC AE. Itu mungkin ada sedikit miripnya sama WH-1000 XM4, a bit more on the natural warm side. Cuman sensasi upper mid range-nya bakal berbeda, dan apalagi lu bisa dapetin dua nozzle yang berbeda. Jadi Kevan DLC AE atau tadi Seven Hertz Legato itu paling yang gue kepikiran agak beda dibandingkan tiga-tiga ini. Tapi sebenarnya lu udah lumayan banyak bisa cover genre sih dengan tiga yang berbeda ini. Lalu dari One, kok apakah SM4 cocok jadi first IM gue di under 2,5 juta buat denger lagu K-pop? Sekarang pakai headphone WH900NB yang reviewnya neutral to bright. Tadi gue udah coba lihat, nah masalah gini, gue nggak tahu reviewernya siapa yang ngomong neutral to bright. Gue lebih percaya sama frekuensi respons saja, itu lebih menunjukkan data yang objektif. Jadi gue cek di frekuensi responsnya WH950NB, kalau misalnya pakai Bluetooth, somehow ada DSP-nya yang bikin dia neutral to warm sebenarnya, dengan mid bass yang lumayan gede, dan juga upper mid-nya aja cuma ada peak-nya itu. Mungkin di situ ada bright-ish-nya ya buat lu rasa. Cuman secara keseluruhan sebenarnya tanpa peak-nya itu dia a bit neutral warm-ish. Dan kalau misalnya pakai wired, pakai kabelnya, frekuensi respons jadi simply V-shape, dimana upper mid range-nya agak mendelep, justru lower treble-nya agak naik. Jadi ya buat gue di sini patokannya yang pakai Bluetooth-nya aja, karena DSP-nya di situ justru bikin tuningnya bagus ya. Nah dari situ ke SIM buat SM4 mungkin berasa lebih tipis suara SIM buat SM4, karena satu, bass-nya WH950NB mau yang wired ataupun non-wired, dua-duanya fokus cukup banyak ada di mid bass, sedangkan kalau di SM4 ada di sub bass, sedangkan mid bass-nya nggak terlalu gede. Kemudian di area upper mid range-nya jelas SIM buat Super Mix 4 kayaknya lebih fokus di situ, walaupun nggak tiba-tiba peak, tapi gundukannya gitu kayak lebih tinggi gitu di SIM buat Super Mix 4 as an overall. Jadi saran gue bukan ke SIM buat Super Mix 4 kalau udah cocok sama WH950NB. Lebih cocok sebenarnya ke Pula PA02, bahasnya lebih menghentak, vokalnya lebih kalem. At least itu yang gue bisa sarankan. Atau misalnya mau cari juga secara IEM yang tonalnya lebih mendekati, mungkin bisa coba pilih Kevan DLC AE aja. Cuman kalau misalnya kita ngomong detail ya, go with Pula PA02 sih.